Halo, selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim dalam acara channel Question TV. Mohon maaf kalau akhir-akhir ini saya jarang melakukan podcast di Question TV, teman-teman. Ya, saya lebih banyak istirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga, juga untuk mengurus kesehatan saya. Teman-teman, kita hari ini mau membahas tentang no viral, no justice. Siapa yang tidak tahu tentang kasus Vina, ya? Jadi akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus Vina, teman-teman, ya. Nah, kasus Vina ini kita bisa lihat bahwa sebelumnya ketika itu pertama kali terjadi itu sudah 8 tahun yang lalu, teman-teman. 8 tahun yang lalu. Tapi dalam 8 tahun itu baru ketangkep 7-8 orang, ya. Ada 3 orang yang masih DPO. Yang selama 8 tahun ya kita duga nggak tahu tuh kabur kemana, kok polisi nggak bisa menangkapnya nih. Jadi menurut kami adalah ini bukan polisi nggak bisa nangkap, tapi mungkin sudah banyak yang lupa karena itu kasus sudah lama, ya. Ketika ini terjadi 8 tahun yang lalu, teman-teman, ini kasus nggak heboh, nggak viral. Dan saat itu belum ada semboyan no viral, no justice. Kita tahu no viral, no justice itu baru ada kurang lebih di sekitar tahun 2020, ya. Dan kebetulan saya dan LQ Indonesia Law Firm yang membuat no viral, no justice ini menjadi sebuah tren, teman-teman, ya. Ketika itu terjadi kasus investasi bodong, terutama Indosuria, di mana kami mengadakan demo dan kami mengadakan media, ya, kami pergi ke media satu, ke media yang lain agar supaya berita tersebut bisa viral. Dan akhirnya ketika setelah viral, pemerintah bahkan turun tangan, teman-teman, ya. Jadi ini hal yang sama sekarang terjadi dengan kasus Vina. Kasus Vina 8 tahun yang lalu nggak ada yang tahu, teman-teman, ya. Jadi masyarakat itu yang tahu ya cuma daerah-daerah di sana doang. Tapi masyarakat Indonesia secara nasional nggak ada yang tahu, teman-teman, ya. Jadi baru ketahuan belakangan ini ketika muncul film di bioskop yang berjudul Vina, ya. Nah, film ini ketika terjadi barulah menggelitik para orang-orang, ya, yang melihatnya dan melihat kok ada kejanggalan. Dan kejanggalan ini bahkan 3 orang pelaku utama kok nggak ditangkap, dibiarkan saja, ya. Terus ada yang teriak juga bilang bahwa dia disiksa sama polisi. Ya, ada yang bilang bahwa anak tersebut diduga anak mantan bupati, ada yang dibilang anak petinggi kepolisian. Wah, ini simpang siur sekali, teman-teman, di sini, ya. Tapi hal simpang siur seperti ini digoreng oleh media sehingga menjadi lebih viral, teman-teman, ya. Jadi tidak ada hari tanpa setiap hari itu berita tentang Vina. Dan lagi bukan hanya media saja yang menggoreng, ya, pengacara 40 tahun yang sudah tua itu juga ikut-ikutan goreng, teman-teman, ya. Dia teriak tiap hari di Instagram media, ya kan, Kapolda Jabar, Kapolri, bla bla bla, ya kan, tolong diusut gitu kan. Nah, dirame-ramein, teman-teman, ya. Jadi banyak yang ikut-ikutan meramai-ramaikan, teman-teman. Nah, disinilah baru kasus ini dijalanin. Mulai nih, hari ini ada breaking news, teman-teman, Rabu 22 Mei 2024. Peggy, DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki ditangkap di Bandung, ya. Setelah 8 tahun, ketika ini sudah viral, baru polisi kebakaran jenggot dan mencari pelakunya dan ditangkap, teman-teman. Dibilang polisi akhirnya menangkap salah satu DPO setelah buron selama 8 tahun sejak 2016 silam. Pelaku DPO yang berhasil ditangkap adalah Peggy alias Perong. Ya, Peggy ditangkap kata Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Suraman, saat dihubungi Rabu 22 Mei. Jadi ini 1 orang ditangkap, ya, teman-teman, ya. Masih ada 2 lagi nih berarti yang masih buron, dibilang di sini, ya. Belum semua tersangka ditahan. 3 pelaku lain yang belum diringkus masih masuk dalam daftar DPO, dibilang. Jadi masih kurang 2, ya, 3 DPO, tapi Peggy alias Perong udah ditangkap, berarti cuma sisa Andi dan Dani ini di sini, teman-teman, ya. Yang membuat kasus Vina ini menjadi viral adalah betapa kejinya ini orang, ya, para pelaku ini memperkosa dan membunuh si Vina itu, teman-teman, ya.
Selain diperkosa bergilir, pacarnya juga dibunuh si Eki katanya teman-teman ya. Nah, kita melihat teman-teman bahwa bagaimana kepolisian itu menangani kasus ini bisa terlihat ya. Pertama adalah dari daftar DPO. Beredar daftar DPO, masa daftar DPO nggak ada foto orangnya? Yang namanya DPO daftar pencarian orang, ya kan? Kalau nggak ada orangnya, apa yang harus dilakukan polisi? Minimal dia memberikan sketsa teman-teman ya. Orangnya gimana, rambutnya bagaimana, apakah keriting, apakah pirang atau lurus ya, pakai kacamata atau enggak, orangnya gemuk atau enggak, itu dibikin sketsa ya. Harusnya seperti itu. Ini enggak teman-teman ya. Fotonya blong, itu tidak ada foto orang, tidak ada sketsa ya. Jadi nama pun juga bukan nama jelas, nama panggilan atau nama nickname, Perong. Orang mana tahu Perong siapa di situ ya. Jadi inilah seharusnya DPO itu memberikan keterangan supaya orang tersebut mudah untuk dicari. Ini tidak dilakukan teman-teman ya. Terus dilihat juga di sini bahwa para tersangka juga sempat mencabut laporannya, BAP-nya, sempat mencabut BAP-nya. Jadi kalau awalnya dia bilang pelakunya ada 11 orang, terus mereka rubah jadi oh enggak, cuma 8 orang. Jadi 3 orang DPO itu dianggap bukan pelaku lagi, biar supaya kasusnya itu selesai ya. Jadi diduga ada upaya-upaya para pelaku yang kabur ini bukanlah kabur, tetapi dikaburkan atau sengaja disembunyikan. Jadi perkiraan masyarakat adalah ada orang kuat yang dimana bermain dengan oknum-oknum aparat penegak hukum, terutama oknum kepolisian, sehingga para tersangka tersebut teman-teman tidak ditahan atau sengaja dilepaskan. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana modus-modus oknum kepolisian itu masih ada sampai sekarang. Saya bilang oknum ya teman-teman ya. Karena kenapa? Bukan seluruh kepolisian. Ini sebagian kepolisian, tetapi yang banyak bermain di sini adalah biasanya oknum reskrim. Makanya kemarin saya bilang bagaimana penyidik itu bisa dengan mudah merubah segala sesuatu. Ya, dari tersangka menjadi tidak tersangka, dari orang nggak salah jadi orang salah. Ya, karena ada pengakuan juga dari Saka, yaitu salah seorang yang ditangkap. Itu dia mengaku bahwa dia mengaku sebagai pembunuh dan divonis 8 tahun penjara karena dia nggak tahan disiksa oleh polisi. Jadi dia mengaku digebukin, disetrum, diinjek-injek, dipukul katanya kan. Ya otomatis kata dia badan manusia ada kekuatannya, ada batas kewajaran. Karena dia sudah nggak kuat digebukin, dipukulin, disiksa, akhirnya dia mengaku dia membunuh, padahal bukan dia yang membunuh. Ini versi dari si Saka, teman-teman ya, salah satu tersangka yang sudah menjalani hukuman dan sudah dibebaskan di sini, teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana ya, kalau memang benar pengakuan Saka dia dipukul, digebukin, itu sudah merupakan kriminalisasi. Ya, kalau menurut dia nggak salah, tapi dia digebukin dan dia mengaku akhirnya dia divonis, berarti dia adalah korban kriminalisasi. Dari siapa? Dari oknum kepolisian. Dan ini seharusnya polisi ketika mendengar ini dia tidak boleh diem saja harusnya ya. Harusnya yang dilakukan adalah dibawa polisi tersebut, dikonfrontir dengan si Saka, apakah benar itu kejadiannya seperti itu. Karena menurut dia orang anggota-anggota Polres yang melakukan seperti itu. Nah, harusnya anggota Polres itu diciduk, diperiksa oleh Propam, benar atau tidak tuduhan dari Eki tersebut ya. Kalau memang polisi mau berbenah ya. Jadi dari kasus Vina ini kita belajar dan banyak melihat teman-teman, kejanggalan demi kejanggalan dan dugaan kesewenangan yang dilakukan oleh oknum Polri terhadap masyarakat ya. Dan saya berharap sebagai salah satu sahabat Polri, saya berharap agar kepolisian bisa berubah kalau memang ini benar ya. Kepolisian bisa berubah, merubah sikap mereka dan menjadi Polri yang presisi, menjadi lebih baik. Saya berharap mereka menjadi lebih baik ya, karena kita tahu yang namanya polisi itu adalah pelayan dan pengabdi masyarakat. Seharusnya mereka bekerja berdasarkan SOP atau prosedur-prosedur yang berlaku ya teman-teman ya, nggak bisa semena-mena seperti ini. Jadi disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan pepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambo
Sekarang di kasus Vina kita mendengar lagi nih ya, oknum-oknum yang lain, dan ternyata modusnya ya itu-itu aja kan ya. Jadi merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat. Ternyata ini yang dilakukan teman-teman ya. Jadi seharusnya di kepolisian ini pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat. Karena kalau saya lihat sekarang pengawasan penyidikan itu sangat renggang teman-teman ya. Jadi penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik ya, kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan, dibilang nggak bersalah. Hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka di situ. Jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya nggak bisa sembarangan. Jadi seharusnya yang namanya orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi harusnya bisa bertanggung jawab dan mempertahankan ya, mempertahankan opini dia, mempertahankan hasil kerja mereka, bahwa yang mereka kerjakan penyidikan itu adalah dilakukan dengan benar, nggak bisa dengan semena-mena ya. Tapi kalau hari ini dia dibilang tersangka, cukup alat bukti dan memenuhi unsur, besoknya bebas dilepaskan dan dibilang nggak bersalah, ya di situ timbul keanehan bagi kita. Berarti pertama kali dia kerja nggak benar dong di situ ya. Oke teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan, no viral, no justice masih bekerja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya kasus yang ingin diviralkan, ingin dibikin podcast ya, bisa menghubungi kami Quotient TV di 08 111 53 4489 teman-teman ya. Apa gunanya Quotient TV? Gunanya Quotient TV adalah kadang dengan teman-teman memviralkan kasus, nggak perlu sampai lapor polisi atau nggak perlu sampai melakukan gugatan, kasus itu bisa selesai teman-teman ya. Kalau itu sudah menjadi viral, mereka juga kadang-kadang dengan rasa malu mereka mau menyelesaikan teman-teman ya. Jadi nggak perlu, kadang itu tidak perlu sekali lagi ya melakukan secara litigasi. Tapi berdasarkan Quotient TV kita bisa melakukan jalur no viral no justice ya. Itu adalah sebuah jalur non yuridis untuk menyelesaikan masalah hukum Anda ya, tanpa melalui proses yang panjang, proses litigasi, proses yuridis ya, yang kadang memakan waktu bertahun-tahun teman-teman ya. Sekali lagi bisa menghubungi 08 111 53 4489 ya, Quotient TV. Nah nanti teman-teman bisa dijelaskan program-program yang kita ada, sehingga teman-teman yang punya kasus atau yang ingin permasalahannya diviralkan bisa kita viralkan teman-teman ya, sehingga bisa mendapatkan atensi, baik itu atensi dari kepolisian, atensi dari kejaksaan, atensi dari pengadilan, maupun atensi dari pemerintah teman-teman ya. No viral no justice teman-teman. Ingat, salam cerdas hukum.